Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 3 terkait mata kuliah keamanan jaringan. Baik, ini untuk soal tugas 3. Ini ya, dia kurang lebih kita akan mempraktikkan panduan yang terdapat di BMP. Nah, ini untuk pedomannya sudah saya download di sini. Dan kita akan mencoba langsung ke si tahap pelaksanaannya ini. Ini di sini saya sudah install satu VirtualBox dengan 2 OS ya, Win7 dan Win7 Clone. Ini yang satu akan menjadi si Snort, dan yang satu lagi dia bakal jadi si Attacker. Dan untuk yang di Snort saya sudah install beberapa kebutuhannya ya, sesuai yang ada di modul tadi. Ini WinCap saya sudah install, lalu Snort juga di sini saya sudah install juga, sama Notepad++ juga saya sudah install ini. Dan untuk file ini juga saya sudah download juga sesuai yang tertera di modul ya. Ini Snort code-nya, ini Snort rule-nya. Baik, mungkin kita langsung ke tahap pelaksanaan. Oke, di sini kita install WinCap ya. Kebetulan saya sudah install juga. Lalu Snort juga saya sudah install juga. Kalau sukses dia akan muncul seperti ini. Tadi saya sudah sempat juga. Terus kita cek juga Snortnya apakah sudah ada di C. Ini sudah ya, Snort C. Foldernya juga sudah sama seperti pada gambar. Oke, untuk yang pertama kita langsung ke poin 1 ini. Jadi mengaktifkan source dengan mode sniper melalui command prompt. Jadi di sini kita langsung ke buka terminal. Oke, di sini kita buka cmd, lalu masuk ke path yang seperti ada di sini ya. cd snort, lalu masuk ke folder bin, lalu masukkan perintah snort minpi. Oke, di sini sudah tampil ya. Di sini hanya menampilkan header IP-nya dan TCP UDP CMP-nya. Nah, kalau misalnya kita mau mengetikkannya, kita tinggal kontrol saja. Lalu berikutnya untuk sirpainnya yaitu menambahkan option D. Jadi data yang ditampilkan dia akan sedikit lebih deskriptif dibandingkan yang hanya mimpi saja. Tambahkan D. Oke, nah di sini ada header terpisah ya yang di kanan ini ya. Terakhir ada yang deskripsi lagi, yaitu menambahkan di sini. Jadi selain header, selain deskriptif dia menambahkan header lapisan si data linknya. Langsung coba saja, ini Ctrl C, lalu ini tambahkan E. Nah, ini sudah muncul, harusnya sebentar lagi dia tampil. Oke, kurang lebih itu. Berikutnya di sini kita bakal menggunakan paket togernya ya. Jadi sini selanjutnya kita di sini kontrol C dulu. Oke, berikutnya ini ya, pakai Togger. Jadi kita bakal ngalog juga, nge-source juga, dan nanti hasil lognya dia akan muncul catat paketnya melalui file .log ya, dan lokasinya ada di sini. Oke, kita coba dulu. Sudah ya, terus kita coba masuk ke C, Snort, log. Nah, ini sudah muncul. Ini jamnya ya, tadi 17.29. Ini file yang sebelumnya saya hapus saja. Oke, itu sudah muncul.
Ini kita bisa kontrol C aja. Berikutnya untuk ini ya, ini kita clear dulu slot min D min L C titik 2. Oke, kita pastikan dulu ya, snort min D min L C titik 2 snort log min C C titik 2 snort slash etc slash snort.config. Oke, ini ada error ya. Nah, sebelum itu kita harus kopas dulu yang tadi. Ini yang pertama, yang snortnya dulu kita replace di folder etc, copy and replace. Oke, setelah itu yang rules juga yang saya download tadi di dokumen. Nah, tiga ini kita kopas, lalu ke folder snort ke sini langsung saja. Replace all. Ini sudah berhasil tertimpa ya. Sekarang lanjut lagi, ketikkan yang tadi, enter, dan ini sudah berhasil ya. Oke. Ya, ini seperti yang temuan tadi, kita bakal nge-kopas yang sesuai mode tadi. Sudah kita replace. Lalu untuk prep rules dan seluruhnya juga sudah dikopas, dan hasilnya sudah berhasil. Nah, lalu untuk berikutnya kita akan melakukan yang ada di sini ya. Ini kita Ctrl C dahulu, lalu clear, dan lakukan seperti ada di sini. Jadi langsung saja kita ketikkan snort. Nah, hasilnya sudah sesuai ya seperti yang ada di sini. Lalu ini kita bisa cancel dulu. Kita coba juga untuk snort W. Jadi untuk melihat alamat fisik, IP address, dan device yang terpasang di host. Snort min D. Nah, ini muncul ya physical address-nya, terus nama device-nya, deskripsi, adapter network-nya. Oke, ini sudah muncul, ada satu sesuai yang ada di sini ya. Berikutnya, kalau misalnya lebih dari satu, dia bakal dapat dilakukan melalui command prompt mandep i dan tekan enter. Dan untuk indeksnya sendiri itu sesuai yang ada digunakan oleh si snortnya itu. Yang pertama kita coba yang ada di sini dulu ya. Kita coba snort mandep min i 1. Oke, nah kita scroll dan melihat ya terkait Ethernet wrapper yang aktifnya. Ini kurang lebih sama seperti pada gambar untuk hasilnya. Biarkan tetap berjalan. Nah, kemudian kita buka command prompt lain ya. Terus kemudian ping ke alamat yang ada di sini. Oke, pertama kita buka dulu CMD baru, terus kita cek IP config. Untuk IP si Windows yang ini dia 39 ya. Ini kita close lagi, lalu buka yang satu lagi. Kita buka CMD di sini, terus cek IP config si yang Windows ini dia 40. Sekarang kita coba ping ke IP yang si Windows satu lagi ini 1.18.39. Nah, ini muncul ya
40. Jadi ada yang melakukan ping, terus ini 40 tuh IP ini. Jadi di sini sesuai yang ada di modul, pemicunya sudah ini ya, sudah selesai. Jadi Snort sudah berfungsi dengan benar. Baik, berikutnya kita bakal memperbarui si rules yang ada di si Snortnya. Oke, di sini kita masuk ke folder C Snort ke etc. Lalu buka Snort config dengan Notepad++. Oke, ini ya. Nah, ini tampilannya sama kurang lebih. Terus kita bakal nyari single baris yang ada homenet-nya. Ini homenet, kita bisa ya homenet, tapi yang dimaksud itu yang paling atas yang ini, yang par homenet. Nah, ini kita bakal update isiannya dengan IP yang terpasang pada si hostnya. Ini kan asalnya 4050 ya. Kita akan coba update sesuai IP si ininya. Tadi kita sudah coba IP-nya itu 1839. Ctrl save. Lalu cari juga ini eksternal. Nah, ini tapi dibiarkan saja ya, tapi ininya ada. Harus ke bawah lagi, cari ruapat, nah ini ya, si ruapat yang ini. Di sini kita pastikan si lokasinya tuh sesuai dengan folder. Jadi ada prepare rules, terus rules yang biasa, ada prepare rules sama show rules. Oke, kita lihat di sini sudah sesuai ya. Rules. Jadi masuk ke C Snort rules, terus yang preprox juga masuk ke C terus preprox. Yang kayak juga show rules masuk ke show rule. Oke, berarti ini sudah sesuai ya. Nah, ini. Rules semuanya sudah sama. Oke, setelah selesai kita coba save ya. Lalu berikutnya ini ya, simpan hasil sudah. Ini kita close dulu. Oke, sekarang kita buka lagi terminal. Ini kita dulu, sekarang sudah ada di folder C ya, Snort bin. Sini kita ketikkan Snort min i1 min a. Oke, Snort min i1 min a konsol min c Snort etc kon c Snort etc Snort dan com min l. Lalu berikutnya c Snort log min k. Kita langsung enter saja kalau sudah sesuai. Ada yang terlewat, ini ASCII-nya. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah seperti pada yang ada di sini. Ini tinggal kita tunggu saja. Nah, sampai ininya tulisan commencing pakai proses. Ini sudah sangat persis seperti yang ada di sini. Nah, jika tampilannya fatal error, berarti ada yang belum sesuai dan harus diperiksa lagi untuk Snort config-nya. Tapi ini sudah sama seperti ini ya, berarti ini sudah berhasil. Nah, berikutnya kita bakal lakukan simulasi ping secara terus-menerus dari
host yang memiliki IP ini, ya maksudnya si satu lagi yang ini ke IP yang si ini. Jadi window yang snort akan diping oleh window yang attackers ini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita buka Windows 1 lagi, buka lagi CMD, dan kita bakal lakukan ping ke IP si yang ada di Windows ini, si snort ini, 1839 Nah, di sini terdeteksi ya ada aktivitas yang mencurigakan, ada PC lain yang melakukan ping. Dan ini tertulis di sini ya, IP 40, dia berusaha melakukan ping ke C39 ini. Dan ini selama pingnya jalan, log ini dia akan terus tampil. Lalu di sini sudah muncul ya, jadi mendeteksi ping cloud, dan lognya dia akan muncul di folder log. Kita lihat ke log. Nah, ini si snort dari IP 40. Ini IP dari si PC satu lagi tadi, IP CD ini. Bisa lihat, terus buka sama notepad. Nah, ini dia tadi ada konfirmasi ya, karena dia bakal terus bertambah. Ini saya edit ketika dia masih berjalan, dan tampilannya kurang lebih sama. Jadi ada sebuah ping dari IP 40 ke IP 39 ini, dan ini akan terus muncul kalau pingnya masih berjalan. Jadi paket mencurigakannya sudah tertangkap oleh root dan si lognya ini. Untuk yang terakhir, kita bakal coba untuk edit snort ya, untuk ke custom message-nya dalam mode ini ya, DDS. Sekarang kita ke folder ini, cari PC dan edit lagi, scroll ke paling bawah, lalu kopas script yang ini ya. Oke, ini saya set IP-nya 40, jadi yaitu IP si yang PC satu lagi, PC yang ini. Dulu kalau misalnya terdeteksi TCP, dia akan memunculkan alat ini, 40 mengakses TCP PC ini. Oke, ini kita tambahkan lalu save. Sekarang buka lagi terminal, ini terminalnya masih jalan ya, masih bingung saya, masih jalan, jadi saya coba batalkan. Ini juga saya batalkan dulu. Lalu kita coba jalankan ini. Oke, tunggu sampai berhasil. Nah, ini sudah jalan ya, sudah processing. Sekarang kita coba akses TCP melalui HTTP IP dari si PC yang di kiri, Windows 7 yang di kiri, 9. Ya, akan otomatis buka browser dan langsung akses ya. Ini akan loading dan kurang lebih bakal gagal ya, tetapi akan ada log yang menandakan bahwa PC lain tuh mengakses ke si TCP ini. Kita lihat ke log, terus buka Altitude IDS ini. Nah, ini sudah muncul ya. IP ini mengakses TCP PC ini sesuai yang ada di sini. Mengakses TCP PC yang ini. Nah, ini lognya akan terus muncul masih TCP ini. Lalu kalau misalnya kita coba pakai telnet juga, telnet 1839 atau connecting, kita buka ulang
sama ya lognya di sini tertambahkan. Oke, itu ya kurang lebih. Mungkin terakhir kalau misalnya kita coba versi yang satunya lagi, terus kita coba akses si melalui TCP ke si 3.9 ini. Nah, ini muncul ya lognya. 980 mengakses TCP PC ini sesuai wording dengan yang ada di snort config. Baik, mungkin itu saja dari saya terkait percobaan security dan log alert dari kedua PC Windows dengan Windows servernya lagi. Mungkin itu saja saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.